Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Pandeglang. Ya, kali ini bersama saya Muhammad Agus Salim dalam acara RAS Media and Entertainment. Hari ini alhamdulillah kita sudah tadi melangsungkan kegiatan grand launching studio podcast RAS Media and Entertainment. Susah banget ini. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah melangsungkan grand launching, sudah berjalan lancar, dan hari ini atau saat ini saya sedang bersama dengan founder RAS Media Entertainment. Siapa lagi kalau bukan Bunda Ratu Anita. Woo! Selamat sore Bunda. Selamat sore juga. Luar biasa. Apa kabarnya Kang Agus? Alhamdulillah. Nampaknya energinya belum habis nih bekas tadi kita launching begitu. Energi itu tidak akan pernah habis, jadi tergantung kitanya. Oke. Iya, habis dan tidaknya itu bagaimana main kita mengatur mindsetnya. Oke, luar biasa. Sama masih semangat ya Bun ya. Harus tetap semangat. Iya, masyarakat juga tadi kita sebagian sudah live di media sosial kita di RAS Entertainment, dan sebagian ada media sosial mitra media kita. Banyak menanyakan nih Bun, di mana ini, terus siapa saja nanti yang bakal akan diundang di narasumber di podcast kita ini. Kemudian apa sih tujuan dan lain-lain. Mungkin nanti kita sedikit akan bahas gitu Bun ya, lebih mendalam. Nah, kalau boleh tahu mungkin sedikit kenalan dulu nih Bun. Sebetulnya, nah kemarin kan juga Bunda, wah baliho di mana-mana terkenal sebagai ya. Kemarin yang maju di kontestasi pilkada, kemudian sekarang kok kena media gitu ya. Ya, mungkin menjelaskan Bun, kenapa Bunda mau pindah begitu ya dari kancah perpolitikan, atau sebagian kemarin kita sudah ngobrol kan Bunda ini yang merupakan backgroundnya di bidang hukum ya. Kemudian ke politik dan ini ke media. Apa sih tujuannya? Boleh dikasih tahu ke teman-teman. Tujuannya tidak lain tidak lebih hanya ingin mengkaryakan diri supaya lebih manfaat dalam genre apapun. Mungkin basic Bunda hukum, Bunda pernah menjadi, bukan pernah ya, mungkin sampai sekarang pun tetap menjadi advokat, karena advokat itu tidak ada kata pensiun. Kita hanya gantung kartu sementara gitu. Gantung kartu. Ya, terkait dengan dunia politik, kita berjuang, kita berusaha saling membersamai, bersinergi satu sama lain. Tapi satu hal yang harus diingat bagi Bunda, politik itu adalah bukan tempat kita untuk adu argumen, adu visi misi, tapi politik itu adalah media kita untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah dengan mengikuti kontestan politik kemarin, Bunda bisa kenal dengan orang-orang yang luar biasa, dengan putra-putra daerah yang memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa juga, dan Bunda yakin tanpa pakaian, maksudnya dalam tanpa pakaian konotasi positif ya, mereka masih tetap berkarya, mereka masih tetap aktif, mereka masih tetap mandiri. Bahwasanya kita tidak perlu memakai pakaian pemimpin, yang penting kita bisa memimpin masyarakat banyak supaya selalu berpikiran positif, menyalurkan energi-energi positif biar menyebar ke seluruh orang, dan orang-orang itu pun akan selalu melakukan hal-hal positif. Perjalanan kita dalam dunia politik telah selesai, tapi perjuangan kita harus tetap berkelanjutan. Satu sama lain saling membersamai dan saling bersinergi. Oke, pertanyaannya kenapa harus podcast atau media Bun? Karena kan Bunda backgroundnya di hukum nih. Kenapa enggak misalkan membuat pelatihan sadar hukum dan lain-lain? Kenapa harus ke media begitu? Pengen tahu juga teman-teman. Media itu adalah sentralnya. Media itu adalah sentralnya. Karena orang akan mengetahui segala berita, segala isi dunia itu dari media. Nah kalau ya betul. Nah kalau misalkan nanti ketika sudah berjalan, memang program apa sih yang ingin Bunda? Nih arah podcast yang Bunda bangun ini, RAS Entertainment itu segmentednya bakal kemana sih sebetulnya? Universal ya, random. Sebenarnya Bunda membuat apa sih, mendirikan yang namanya RAS Media Entertainment itu hanya sebuah wadah. Basic Bunda advokat, Bunda juga pelaku budaya, Bunda juga punya museum, Bunda juga pernah ikut kontestan politik gitu kan. Jadi dengan media ini gimana caranya supaya ilmu-ilmu yang kita dapat itu tidak redup. Nah mungkin dalam sisi hukum ya, kita bersinergi dengan rekan-rekan advokat Bunda, dengan mungkin kita akan bersinergi juga dengan aparatur pemerintahan di bidangnya. Bagaimana caranya kita akan beraudien atau berkonsolidasi dengan masyarakat-masyarakat mengenai tentang hukum ya, agar masyarakat itu
taat hukum, melek hukum, tahu hukum, dan tidak selalu menggunakan yang namanya hukum rimba. Dan Bunda juga berharap ada ruang dari pemerintah daerah gitu kan, supaya Bunda bisa masuk untuk melakukan yang namanya edukasi dari sekolah ke sekolah dengan wadahnya Ras Media Entertainment ini. Dalam sisi hukumnya, Bunda mimpi berkeinginan ingin mengadakan yang namanya kita tuh audiensi, sosialisasi dari door to door atau dari sekolah ke sekolah, kita sosialisasi tentang hukum. Yang paling penting yaitu adalah kesadaran kita tentang yang namanya bahaya bullying di sekolahan. Yang pertama. Yang kedua adalah bahayanya yang namanya kita menggunakan narkoba. Dan yang ketiga adalah bahayanya kejahatan seksual atau perbuatan-perbuatan menyimpang yang merugikan satu sama lain. Karena kebetulan Bunda juga masuk ke dalam keluarga besar Granat. Jadi satu sama lain itu kita saling berkesinambungan ya. Ya, kita berpikir ini wadah apa yang bisa kita merekrut semuanya, dan wadah apa yang bisa menampung aspirasi-aspirasi dari generasi Gen Z. Milenial Pandeglang yang sangat berpotensi. Ada banyak komunitas-komunitas di Pandeglang yang membutuhkan wadah, membutuhkan tempat. Mereka butuh pengakuan. Yuk, dengan adanya rumah Ras Media Entertainment terbuka untuk kaula muda, khususnya untuk Pandeglang ya, untuk ngopi-ngopi bareng kita, untuk kita berdiskusi, untuk mengasah otak agar kita selalu berperilaku atau berpikiran positif. Seperti itu. Dalam kegiatan politik mungkin kita bisa berdiskusi dengan para pelaku-pelaku politik gitu kan. Bagaimana cara kita perkembangan Pandeglang, bagaimana adanya pemerataan, bagaimana yang adanya program pemerintah itu biar tepat sasaran, ada keterbukaan, ada ketransparanan di dalam dunia politik. Dalam dunia budaya juga kita harus menggaungkan budaya Pandeglang itu oke loh, khususnya ya. Dan umumnya mungkin budaya Pandeglang juga oke banget gitu. Jadi jangan pernah merasa kita berpikiran kalau kita berbudaya itu kita orang-orang kuno. Hei, kamu salah. Budaya itu adalah sesuatu yang bisa mengapresiasikan diri kita. Budaya itu adalah pemersatu. Budaya itu adalah jati diri kita. Dengan budaya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dengan budaya kita bisa menjalin silaturahmi. Dengan budaya kita bisa menunjukkan jati diri kita, dan dengan budaya kita bisa berapresiasi, dengan budaya kita bisa saling mengenal, dengan budaya kita bisa saling asuh. Berkesinambungan kan? Betul. Nah, ini juga Bun sangat erat berkaitannya. Jadi Ras Entertain akan menjadi corong informasi bagi masyarakat. Insyaallah. Terutama gini Bun, di Pandeglang itu banyak ya permasalahan sosial yang memang ketika mereka terkendala dengan itu, mereka tidak punya tempat untuk mengadu. Mungkin ke depan ini akan menjadi tempat corong informasi, wadah bagi mereka yang mau mengadu begitu ke Bunda langsung, dan mungkin nanti akan ditanggapi oleh Bunda sendiri. Tidak menutup kemungkinan itu iya. Karena apa? Di Media Ras Entertainment itu Bunda didampingi oleh kru-kru atau keluarga besar Ras yang sangat-sangat luar biasa sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Ada di bidang hukum, ada di bidang media, ada di bidang politik juga, ada di bidang budaya juga. Jadi semua informasi itu mudah-mudahan bisa kita salurkan, yang tadi seperti Kang Agus bilang, Ras Media Entertainment ini bisa menjadi corong untuk masyarakat, dan Ras Media Entertainment ini bisa membuka mata hati dari pelaku-pelaku tindakan-tindakan yang tidak mungkin yang bisa merugikan masyarakat lain gitu. Ingat, ada Ras Media Entertainment yang akan menjadi mata kalian. Oke, mantap, luar biasa sekali. Tadi Bun saya melihat ada beberapa tamu undangan nih dari unsur pemerintah, aparat kepolisian, juga sudah menyambut apresiasi ya terhadap launching kegiatan ini. Nah, Bunda ke depan mungkin sinergi apa yang diharapkan dengan para pemerintah dan aparat penegak hukum? Ya, kembali lagi tadi kita ulas yang tadi udah Bunda bahas. Mungkin tadi kita ada beberapa tamu undangan yang sangat luar biasa. Masya Allah, terima kasih Bapak yang sudah mau hadir, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya akhir tahun ini. Ya Allah, luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan. Pokoknya sekali lagi keren deh Bapak-Bapak yang sudah membersamai acara grand launching dari Ras Media Entertainment tadi. Ada beberapa ya dari pemerintahan daerah pun dari aparatur kepolisian juga. Intinya kedepannya kita ada sinergitas, ada saling membersamai yang sangat luar biasa. Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Oke. Nah,
Nanti mungkin Bun ada tadi ya bisa ditegaskan lagi bahwa siapapun yang menjadi narasumber, karena banyak yang nanya ke kita gimana tuh caranya untuk kita bisa podcast di sana, belajar di sana begitu. Mungkin ya nanti akan kita sematkan ya nomor admin atau apa official ya. Nanti teman-teman bisa silakan hubungi nomor ke situ. Ada yang mau jadi narasumber atau mungkin ada hari-hari mungkin dibuka seperti apa pelatihan khusus mungkin Bun atau next ke depan. Tadi kami Bunda sendiri ya sudah berbicara dengan tim-tim Bunda, Masya Allah luar biasa, dan mereka memberikan masukan. Insya Allah di Ras Media Entertainment itu bukan hanya kita podcast ataupun talk show ya, tapi kita juga insya Allah ada pelatihan ya, pelatihan di media untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin menggali ilmunya, mempertajam ilmunya biar manfaat. Nanti kita mudah-mudahan kita ada pelatihan, dan mudah-mudahan juga kita nanti ada namanya mini konser, bukan mini konser, apa sih mini pertunjukan lah. Mini pertunjukan itu mungkin untuk band-band lokal, kita bisa ngadain kumpul bareng, ngopi bareng di sini ya. Terus untuk para stand up komedi, sok mangga kita kumpul di sini, komunitas-komunitas. Intinya rumah Ras Media Entertainment itu adalah rumah untuk kita semua yang mau berkarya, yang mau melakukan hal-hal yang positif, yang ingin menggali kemampuannya. Kita satu sama lain saling membersamai karena Pandeglang punya kita semua. Oh, luar biasa. Ini agak menggelitik sih pertanyaan saya. Bunda mengeluarkan ratusan juta, kemudian juga mau menampung anak-anak muda. Kalau boleh tahu apakah ada harapan sisi bisnisnya sih yang dibangun dari kegiatan Ras Entertain ini? Yang penting kita keinginan untuk berkarya ya. Kalau masalah sisi bisnis itu pasti ada ya. Tapi kita tidak serta-merta melakukan ini hanya untuk bisnis. Yang pasti di sini Bunda didampingi ya, mungkin salah satunya di sini semuanya yang ada di sini adalah anak-anak Ras ya yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang berpotensi, memiliki karya yang luar biasa. Sama-sama kita berkarya dulu lah, berjuang bersama, kita berkarya. Dan insya Allah dengan bersama-sama yang namanya keberkahan, yang namanya sisi bisnis itu pasti akan mengikuti. Jadi kalau kita selalu mengejar sisi bisnisnya, akhirnya kita akan melupakan karya-karya. Tapi kalau kita selalu mengedepankan karya, dengan tidak langsung yang namanya sisi bisnis itu akan mengikuti. Gitu. Jadi jangan selalu kita mengedepankan kita bisnis ini, kita tidak mengedepankan bisnis, yang penting kita berkarya dulu. Mudah-mudahan kalau memang sudah rezekinya, karena apa? Rezeki tidak akan pernah tertukar dengan kepala ayam. Luar biasa nih. Jadi masyarakat, ayo kesempatan nih yang mau belajar di broadcast, yang mau belajar konten kreator dan lain-lain, ini bisa nih Ras Entertain menjadi solusi. Amin. Wadah sebagai corong informasi, karena banyak tadi itu Bun terkait masalah sosial, hukum dan lain-lain, belum ada wadah yang tampung. Alhamdulillah di Pandeglang ada Hotman Parisnya gitu yang sebagai hukum. Jadi kita ada tempat mengadu lah begitu, dan mudah-mudahan ya tidak dipungkiri sih Bun ya, kalau sekarang itu kan no viral no justice. Yes. Jadi harus viral dulu baru ada tindakan. Nah, terkait dengan no viral no justice, bagaimana pandangan Bunda terhadap itu? Kita tidak perlu viral ya, yang penting kita spiral. Spiral. Jadi kalau kita selalu mengedepankan viral ya, berarti kan kita menghalalkan segala cara untuk viral ya. Kadang-kadang sesuatu yang sifatnya tabu, sesuatu yang di luar protap itu kita tembus gitu untuk melakukan keviralan itu sendiri. Yang pasti kita tidak perlu viral, insya Allah kita bakal spiral dengan sendirinya, dengan dibersamai oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya, dan Provinsi Banten umumnya, Nusantara keren. Oke, ini Bun lokasinya itu bisa disampaikan ke teman-teman, lokasinya di mana sih? Oke, tepatnya? Untuk seluruh kaula muda yang merasa masih muda ya, walaupun umurnya sudah 100 tahun, 60 tahun, tapi masih memiliki jiwa muda. Untuk membangkitkan keinginan dari kaula-kaula muda yang ada di Kabupaten Pandeglang supaya mereka berperan aktif dan selalu kritis dalam hal-hal positif gitu, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membanggakan, yang bisa menguntungkan untuk orang lain ya. Yuk bergabung dengan Rumah Media Ras Entertainment yang letaknya ada di Bundaran Pabrik Asmaul Husna, 100 meter dari bundaran ya.
Tugu Asmaul Husna, tepatnya di depan Hotel Horizon. Lebih tepatnya lagi di pinggir lagi tukang sate, di pinggirna tukang sate Madura. Didinya tepatnya. Jadi lamun lapar teh tinggal ke sate Madura. Masuknya ini ke Kecamatan Karangtanjung ya? Masuknya ke Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Oke, mungkin bisa di-share di Google Map Ras Entertain ya? Ada di Google Map ya, Ras Media Entertainment penuh warna. Oke, luar biasa nih tadi ya. Kita apresiasi ya sebagai masyarakat warga asli Pandeglang punya kepedulian. Jadi tadi itu saya sedikit kutip quotes-nya, tidak perlu jadi pemimpin, yang penting dapat memimpin. Luar biasa. Gitu. Oke, itulah tadi pemirsa seputar wawancara saya dengan foundernya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang kita semua. Ayo manfaatkan ini semua menjadi ruang, menjadi corong informasi bagi masyarakat. Mungkin Bun ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terhadap peluang dan yang sudah dibangun oleh Bunda. Mangga. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, perjalanan kita di dunia politik sudah selesai, tapi perjuangan kita harus tetap berkelanjutan. Jangan pernah kita mengedepankan egosentri, kita harus mengedepankan yang namanya silaturahmi. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang, jauh di mata dekat di doa. Jika kita sudah saling mengenal, insya Allah doa-doa indah itu akan selalu terlantun untuk kita semua. Dengan adanya Ras Media Entertainment, mudah-mudahan menjadi wadah atau corong untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk mengaspirasikan pemikiran-pemikiran yang positif. Mari kita saling membersamai. Pandeglang punya kita, Pandeglang cinta damai, Pandeglang penuh dengan kebersamaan, Pandeglang penuh dengan cinta dan silaturahmi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk semua yang telah membersamai Ras Media Entertainment. Jangan lupa ngopi, jangan lupa salam budaya, salam jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih founder kita sudah hadir di sore hari ini memberikan informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi solusi begitu ya. Amin. Terhadap kegelisahan masyarakat, yaitu untuk sebagai ajang mengadu, media corong informasi dan lain-lain. Nah, informasi juga nih bahwa Bunda Ratu Anita ini sebagai pendiri dari Museum Pusaka Banten yang memang lokasinya ada di Pandeglang. Nanti kita nih Ras Entertainment dan Museum Pusaka akan berkolaborasi begitu, memberikan edukasi tentang pusaka-pusaka yang ada di Banten begitu. Kemudian selain itu juga nanti bakal ada pelatihan-pelatihan yang bakal menjadi program kerja Ras Entertain ya. Manfaatkan tadi yang sudah dikatakan beliau ya. Orientasinya bukan bisnis, tapi orientasinya kebermanfaatan terhadap masyarakat luas, luar biasa. Itu saja, terima kasih Bunda atas waktunya. Saya Muhammad Agung Salim. Pemirsa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ras Entertain memberi warna. Salam budaya, salam jati diri bangsa. Oke.